Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nu gak ada contoh, ini orang-orang yang Islam ekstremis, apalagi yang tukang monis orang bid'ah, itu harus ngaji ulang di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim itu ada cerita gini, ini hadis Sahih, nggak bisa ndak. Ada seseorang itu sedang sujud itu api-api ibadah. Terus diinjek sama orang fasik, diinjek, kepalanya itu diinjek. Barang diinjek, si yang sujud tadi mangkel. Saking mangkele fawwah, la yaghfirullahu la. Demi Allah, kamu gak akan diampuni oleh Allah. Singkat cerita, di saat itu juga ada nabi yang masih sugeng, diberi wahyu sama Allah. Katakan sama fulan yang sujud, bagaimana mungkin dia mengatasnamakan sifatku pada seseorang hamba. Beritahu dia, saya mengampuni orang yang menginjek dia. Dan sujud dia tidak saya terima. Itu semua syurahul hadis sepakat. Allah itu tersinggung, namanya dicatut. Coba Allah itu menamakan dirinya Ghafur misalnya. Jelas Allah menamakan dirinya Ghafur. Kemudian karena ini orang ini emosi, nama Allah dicatut. Terus diterapkan Allah tidak akan ngampuni kamu. Kata Allah, "Man dzalladzi yata'alla ala fulan alla aghfira dzunubah." Bagaimana mungkin saya dipakai sumpah-sumpah, ditarik-tarik nama saya bahwa saya tidak ngampuni orang itu. Mulane terus ana ulama nggih netral, nek mangkel wong tok muni jancuk kakekane, wis iku luwih aman. Nah takoki pangeran ki jim dijancuk. Lah atas nama jenengan ya ora persis jawab paham nggih. Paham nggih. Resiko. Tapi nak sak kowe-kowe ya ora ono hisabe, wong keliru. Kan kelirune sakit, jadi akhirnya keliruku ya biasa. Saya ulang lagi ya. Kita kan tidak pernah tahu tentang Allah. Tapi yang jelas sama nafsahu ghafuran. Allah menamakan dirinya itu Ghafur. Dan alam aturan syariatnya, siapapun buruk apapun ada kemungkinan dia tobat qoblal maut. Apapun baik kita ada kemungkinan su'ul khotimah. Dengan potensi seperti itu kamu nyatut nama Allah atas nama apa coba? Misalnya saiki ana wong lagi maling, koruptor wis diburu KPK lah misalnya. Kowe gedeng kaya apa iso wae dekne sok ben husnul khotimah. Iso wae sing nangkep sok ben su'ul. Sing rasa apa? Makanya kiai-kiai alim, setahu saya kiai-kiai alim itu biasa kancanan koruptor. Ini bukan karena melegal. Kiai pikirannya ra koyo LSM. Nak pikirannya LSM kan fasik kok dikancani. Ini menjadi legalitas bagi koruptor. Ini perselingkuhan agama dan kekuasaan malah ono bahasa ana ulama para koruptor dari perselingkuhan agama dan kekuasaan. Kira rasane dadi ulama. Ulama iku ora wani monis wong iso wae wong sing mbok arani saiki fasik sok ben soleh. Sing saiki kowe soleh sok ben kurang akeh ceritane Wahsi. Wahsi itu qatilu Hamzah habban nas ila Rasulillah. Kaya apa pangeran perlakuan Wahsi akhire to? Tobat. Kaya apa Sa'labah, tukang ning masjid, gak tahu salat gak saf awal sampai diarani hamamatul masjid, merpatine. Akhire apa suul? Iku cek ditunggoni Kanjeng Nabi. Bila kowe trimo tunggoni Mustofa tunggoni malah sing gadoli sapa nak gawe suul khotimah. Akhirnya kiai-kiai kancanan fasik ya tenang aja. Orang kok melegalkan kefasikan. Dia nggak ingin menvonis orang lain. Nggak ingin menvonis orang lain. Kulo mau kulo. Kalau ada orang yang diburu KPK mriki, sambutan ngaji tak kon mulang kok. Dia caranya menghindar. Macam-macam tak kon rano. Cuma engkau terakhir tak kon rano caranya menghindar kon rokok. Rokok KPK tok tapi kon rokok. Nggak boleh mencatut nama Allah itu. Akhirnya Allah, tapi tentu orang sujud tetap baik. Akhirnya walhasil siang sujud tadi dikasih tahu Nabi itu terus tobat dari menvonis ya sama-sama husnul khotimah. Tapi ini pelajaran bagi kita mencatut nama Allah itu tidak mudah. Bagaimana Anda yakin? Misalnya saya sebagai kiai, misalnya terus ruhir ngaji turu, kue kiai organisasi, biasanya rapati seneng ngaji turu gak disiplin. Wah ini tidak kayak sekolah unggulan, gak ada yang tidur, semuanya siaga. Satu. Wes gak nyeneng no. Gus Bak mesti ra seneng. Nah, kata ini yang mulai masalah. Kalau dia tidak seneng urusan dia karena dia kiai organi biasa sekolah unggulan yang anaknya siaga terus, on time semua, bareng roh ngaji pondok, ono santri turu. Terus si orang ini karena peneliti sekolah unggulan, pasti Gus Bak gak suka.
Pasti saya tersinggung. Bagaimana nama saya dicatat saya tidak suka? Saya ini kiai yang gede sepurane. Yo ngerti dari awal nak potensi wong turu itu tinggi. Mergo kakean banding jambat tadi. Kan bernyabu terong misalnya. Nah, dengan pengalaman seperti itu kemungkinan aku melihat turu kan fenomena biasa. Kemudian nama saya dicatat, Gus Bak mesti gak rido, mesti saya kan tersinggung. Kowe wis nyifati aku sekasar iku, aku ora ngono iku perasaanku mbek santri. Paham ya? Allah juga sama. Terus aku misalnya mendingin, Allah gak bakal. Kalau begini betul, Allah gak bakal ngeridani wong zina. Allah gak bakal ngeridani zina, betul. Tapi kan ada nih, wong sing zina mesti sul khotimah, masalah. Loh, Allah orang ngeridani zina jelas. Tapi karena wong sing zina suatu saat tobat. Gak iso, Allah mesti ridho mbek pengurus masjid iku ora mesti. Nak ngurusi masjid apa iya, tapi nak ridho nambah salah bah kurang apane. Iku pengurus masjid zaman Kanjeng Nabi kurang hebat. Pengurus masjid di era terbaik yaiku rupane zaman Rasul. Enggak boleh nyatut nama Allah. Makanya ketika ane pangeran wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram. Mesti litaftaru ala wahil kadzib. Pasti kamu bohong. Nah kecuali yang mansus ya, yang mansus itu eksplisit disebut Quran dan hadis. Misalnya Nabi mengharamkan celeng. Iku ya darani celeng hukumnya haram dipangan. Tapi kira usah darani sing mangan celeng mesti atine atos. Pangeran nak butuh ngubah biar selesai. Rasulullah kurang sayangnya Allah ning Rasulullah. Sangat-sangat sayang. Pernah Nabi itu janggal bahwa orang yang membunuh Hamzah dan yang melukai beliau saat perang Uhud berat dapat hidayat. Nabi ngendikan kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha. Nabi nyebut hakadha itu sambil menunjuk sanaya. Sanayahu ini karena ini rompal. Jadi Nabi itu pernah gigi serinya itu agak pecah sedikit. Tapi tambah ganteng itu masyhur. Orang kaya kowe yang rompal terus pala. Jadi Nabi itu stres tedir ganteng. Iku bar rompal. Beliau itu enggak pati pede mbek istrine. Kabeh wong sepakat itu tambah ganteng. Wis bakat ganteng. Jadi rompal ora rompal ya tetep ganteng. Makanya burdan angelem Nabi ku unik. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Wale sayangku suqadron ghairu muntazimi. Jadi angelem Nabi kenapa burdah dikatakan madh terbaik? Nah angelem Nabi weleng-weleng katakane fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Untean mutiara. Mutiara itu kan indah dan mahal dan bersinar. Mutiara itu akan tambah indah kalau dia dirangkai. Misalnya jadi kalung. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Mutiara itu tambah bagus kalau dirangkai. Tapi wale sayangku suqadron ghairu muntazimi. Misalnya mutiara tak dakok ning gone gegaman tangan terus tak sebar. Yo tetep apik wae. Ceblok ning ndi wae yo tetep apik. Misale jejer watu yo ketok apike. Gelasan ning dalan yo tetep ketok. Nah, Nabi itu sifatnya kayak itu. Pas fisiknya terangkai bagus ya tetap bagus. Ketika sudah gak terangkai bagus ya tetap bagus. Jenenge fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wale sayang usu qadran ghairu muntazim. Lah wong kok pinter ngelam sampai ngono. Iku wis wong kondang. Sampai Nabi itu mendengar lemane. Burda itu gak menangi Nabi sama sekali. Wong tiang anyar, Burda itu tiang anyar. Karena dia punya madhah yang bahkan sahabat pun gak pernah melakukan madhah itu. Terus ngipi ketemu Nabi. Terus dia dikasih kemul. Karena dia pas itu sakit. Wah ngipi dikemuli Nabi. Samane jong madhem kok apik. Lah dia tak kemuli Nabi mau tak kemuli tok. Tangi mari kan. Mulane darani burda. Burda ku maknane apa? Kemul. Jadi terus dene bareng mari dibali Nabi terus itu baru dipublikasikan. Di dulu dia ngelem tuh ikhlas ya, hanya dialeknya dia dengan Nabi di kamar. Tiap neng kamar madhe. Ikhlas. Ora di istighosahno riyen dereng mboten teng publikasi mboten. Ora didol mboten supaya ora ngono-ngono nak. Terus bareng diteni ketemu Nabi baru ngerasa legal dipublikasikan. Nah saiki kowe ora usah ketemu Nabi kesuwen terus ketok ya abot isi kowe dipublikasikan ya ana sing tepak nak balik untuk dhuwit nak sing balik wis pokoke ayem ngono ae. Tapi saya ingatkan tapi itu tetap baik ya. Apapun itu tetap baik namanya syiar terbaik. Walhasil Nabi itu kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha. Termasuk tentunya Wahsy karena Wahsy itu qatilu Hamzah. Pembunuh Hamzah. Dan orang yang nyun sewu ya cara dhahir yang dipasutno Nabi. Tapi singkat cerita karena Nabi sering nyun sewu sering masuk no zaman itu lah.
Sebelum ada larangan sering maksudno. Terus ayat turun, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad kowe kekasihku lah, tapi nek intervensi aku ra iso, aku tetep pangeran. Ben aku iki barno cek nyepuro cek nyekso. Dadi laisa ora ana iku laka kedue sira Muhammad apa syai'un minal amri. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Dadi kamane cara terjemah mat kowe iku ya kekasihku, orang paling saya cintai, tapi urusan keputusanku iku hakku. Kowe aja intervensi aku. Tenan, wahsi sing paling fatal salah malah diparingi hidayah. Semenjak itu ndak ada kiai alim pun di seluruh dunia gampang ngecap wong. Pemenang terima buronan KPK. Ora oleh kayak ngecap. Lah soal kayak gemes ya gemes semanjan koruptor. Wong ke melarat suwi iku timbang diamuk bojo perkara ra warisan, atuk sawangane dimlaratno koruptor. Kan kita butuh penjelasan tentang kemelaratan kita. Timbang ke darani melarat ra putus mergawe atau muni kan gara-gara koruptor. Akhirnya kita padahal zaman rongono koruptor kita sudah wah. Tapi kita butuh penjelasan konkret. Supaya melarat kita ndak kita yang salah. Akhirnya nyalahno koruptor. Ajane ora ono pengaruh kowe. Wong sugih iki akeh, padahal koruptor ya akeh. Nyata wong sugih tetep akeh. Semenjak itu Nabi mboten nate maksud. Mergo ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Tapi mesti ya aw yu'adzibaum. Ya ada potensi orang itu jadi misalnya ada orang yang nginjek orang sujud, ya potensinya Allah nyiksa ya ada. Tapi potensinya pura ya. Artinya ngene lho, nek kowe mangkel atas nama anak kowe dhewe jiancuk celek ana wong sujud kok dijek. Tak jiyotosi atuk ngono. Kan kowe ra nyatut namane Allah. Paham? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimatik.